ya. Memang akan ada dua perbedaan, dua concern ya. Kalau Bapak dan Ibu menghadapi konseli yang sebelumnya tidak dikenal, dan setelah sesi itu juga sudah nggak akan ketemu lagi, lebih enak Pak, aman. Itu kan ya, kita mau ngomong apa juga aman, kita mau jelasin apa aja, bertanya apa saja, sudah. Nggak ada keterikatan apa-apa. Nah, yang agak repot itu, kalau kita melakukan konseling dengan bawahan kita, rekan kita yang besok ketemu lagi, besok ketemu lagi, besok ketemu lagi. Apalagi sebelumnya sudah jadi teman main dan lain sebagainya, ini nggak mudah. Terus terang nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, karena jujur, seringkali ketika saya berperan sebagai seorang konselor di perusahaan, ya, saya juga di beberapa perusahaan ya pernah saya bekerja, dulu saya jadi konselor juga beberapa karyawan gitu ya. Saya harus bangun reputasi dulu. Artinya saya jadi orang yang bisa dipercaya. Kuncinya kepercayaan. Ya, dan saya jaga terus tuh. Walaupun yang curhat itu levelnya manajer, saya dipanggil direktur untuk ditanya Pak Andreas, dia ngomong apa aja sama Pak Andreas. Saya bilang, oh maaf Pak, saya hanya bisa menjelaskan sampai sebatas ini. Untuk yang ini, saya tidak bisa jelaskan apa-apa. Wah, dia marah. Tapi ya saya bilang, saya tetap pegang trust. Ya, supaya apa? Reputasi kita dihargai oleh orang-orang yang akan konseling dengan kita. Gitu ya. Rapuh. Nah, jadi bimbingan rapuh itu penting. Nah, sekarang kita lihat ya. Faktor yang mempengaruhi penolakan, kadang-kadang masalahnya ada 3. Bisa jadi konselingnya, ya, jadi konselingnya nih, karena dia mungkin belum siap atau punya profil kepribadian tertentu yang sehingga ya biasanya cari muka, atau kadang-kadang orang datang konseling itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Setuju ya? Coba contohnya simple ya. Kalau ada orang datang ke kita, ya, untuk tahu ya bahwa dia mencari pembenaran dibanding kebenaran. Lalu coba, Pak, ini kan atasan kita nih galak, benar nggak? Setuju nggak Pak? Oh, rasanya nggak begitu. Nah, biasanya orang-orang yang mencari pembenaran itu langsung dia berespon negatif dengan statement kita. Wah, Bapak nggak asik nih, nggak cocok sama saya nih. Nah, itu contoh-contoh orang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ah, nggak asik lah sama Bapak, sama yang lain aja. Nah, itu terjadi ya. Walaupun kita ujung-ujung mencari kebenaran orang itu, makanya perlu ada step by step yang tepat. Sehingga pertama terima dulu, kita nggak judgement dulu, tapi di ujung nanti setelah pemahamannya clear, barulah kita boleh memberikan statement sikap perbedaan. Oh, kalau saya menilainya begini loh, nggak seperti Anda menilai. Orang sudah bisa terima, tapi kalau di awal sudah begitu, pasti akan ditolak. Ya, karena ya tadi saya bilang, orang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Faktor konselornya, karena tidak siap dan lain sebagainya, makanya perlu latihan. Lalu faktor lingkungan sosial. Bisa jadi juga karena, wah Pak, percuma istri saya nggak berubah, ngapain saya berubah? Nah, karena ada pengaruh juga ya. Oke. Nah, ada satu teknik ya dalam proses persiapan untuk konseling itu namanya non-verbal paging. Ya, jadi paging itu kita memahami dulu state ya, state atau situasinya. Pertama, yang kita bisa lakukan adalah mengamati gerak mata dan gerak tubuh. Ya, ini contoh nih ya. Kalau Bapak ngelihat orang datang konseling, lalu dia sudah selonjor nempel ke bangku belakang, hati-hati Pak, orang itu belum trust sama kita. Jangan ngomong macam-macam dulu, bangun dulu hubungan, tanya gimana kabarnya, keluarga di mana. Mungkin kalau dia tertarik dengan misalnya olahraga, tanya ke olahraganya apa, di mana biasa olahraga, senengnya siapa, favorit klub mana dan lain sebagainya. Sampai dia nanti selonjornya itu menarik ke depan. Gitu ya. Jadi ini bahasa di mana kita udah melihat orang itu sudah mulai siap. Itu salah satu ya. Dan ada banyak dari yang lain tuh. Atau mata, misalnya matanya masih kiri kanan, belum fokus kepada kita. Jangan ngomong macam-macam dulu. Kita buat mereka bisa menerima kita dulu, menyamakan dulu disebutnya paging. Lalu yang kedua, eyes accessing cues. Nah, ini kunci Pak. Yang saya bilang tadi ya, kalau saya Bapak ajarin seperti ini, Bapak bisa tahu orang ini bohong atau enggak. Ya, nanti sebelum ini saya jelaskan. Lalu gerak bola mata konseli. Ya, jadi kalimatnya apa nih, biasanya nanti Bapak belajar ada 3 jenis tipe orang ya, visual, auditory, kinestetik.
Ya, nah kita lihat eyes assessing cues. Nah, ini ya. Ketika Bapak bicara sama orang, lihat gerakan matanya. Jadi ada kiri atas, kiri kanan, kiri bawah, kanan bawah. Itu ada artinya semua, Pak. Ya. Kayak contoh ya. Detektif Conan. Kalau kita bicara ke arah kanan atas, itu sebenarnya dalam konteks visual construct. Jadi otak itu sedang mencari sesuatu yang belum pernah dialami. Ya. Lalu kalau dia ngelihatnya ke arah kanan, itu juga sama. Ini masuk ke auditory construct. Jadi dia misalnya gitu, Pak, waktu Bapak ada di tempat itu ada suara mobil yang cukup keras nggak? Suara mesin cukup keras nggak? Nah, dia lihat ke kanan tuh. Nah, ini hati-hati tuh. Mungkin dia tidak sedang menceritakan apa adanya, tapi agak sedikit mengkonstruksikan suara mana ya, kok saya dengar suara. Nah, gitu Pak ya, karena dia lagi mengkonstruk. Lalu kalau yang kanan bawah tuh kinestetik. Nah, saya jelaskan dulu ya. Semua saya buka dulu ya. Nah, kalau ketika Bapak tanya, lalu matanya melihat ke arah kanan atas, itu sebenarnya visual remember. Nah, beda construct dengan remember apa? Kalau construct ada sesuatu yang baru saat itu dia karang dulu. Ya, apa ya, bagusnya apa saya jawabnya. Nah, biasanya orang-orang yang sangat hati-hati, sangat takut jawabannya akan dinilai, itu biasanya ke arahnya ke kanan atas. Tapi kalau matanya ke arah kiri atas, ya ini cenderung orang-orang yang dia nggak ada beban, relax aja jawab karena dia sedang mengakses memorinya sebentar. Pak, misalnya contoh, Bu, waktu Ibu ada di pasar, di sana benar nggak Ibu melihat misalnya teman-teman Ibu